Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajuri Sreika. Di sini saya akan menjelaskan masalah program vaksinasi COVID-19, solusi yang ditawarkan, dasar teori yang mendukung, serta dampak positif dari solusi tersebut. Masalah dengan program vaksin COVID-19. Program vaksin COVID-19 menghadapi berbagai tantangan global, termasuk ketidaksetaraan akses, keraguan vaksin, efek samping yang dilaporkan, dan masalah logistik seperti distribusi di daerah terpencil. Di negara berkembang, keterbatasan infrastruktur kesehatan dan pasokan vaksin menyebabkan cangkupan vaksin rendah, sementara di negara maju, misi informasi di media sosial memperkuat skeptisisme. Selain itu, varian virus baru seperti Omicron memerlukan vaksinasi booster yang sering diabaikan. Dan pandemi ini telah menimbulkan beban ekonomi serta kesehatan mental. Data dari WHO menunjukkan bahwa hingga akhir 2022, hanya sekitar 70% populasi dunia yang divaksinasi penuh, dengan kesenjangan besar antara negara kaya dan miskin. Solusi yang ditawarkan. Solusi yang diusulkan meliputi: yang pertama, kampanye pendidikan dan komunikasi. Meningkatkan kesadaran melalui kampanye, media sosial, pendidikan sekolah, dan kemitraan dengan influencer untuk mengatasi keraguan vaksin. Yang kedua, distribusi yang lebih adil. Penguatan rantai pasokan vaksin melalui inisiatif global seperti COVAX, serta penggunaan teknologi seperti aplikasi pelacak untuk memastikan akses di daerah terpencil. Yang ketiga, pengembangan vaksin adaptif. Vaksin yang dapat disesuaikan dengan varian baru, seperti vaksin mRNA yang dapat dimodifikasi cepat. Yang terakhir, 4. Inisiatif kesehatan masyarakat. Program vaksinasi gratis inisiatif, misalnya voucher kesehatan, dan integrasi dengan layanan kesehatan primer untuk meningkatkan cangkupan. Dasar teori yang mendukung. Solusi ini didukung oleh teori epidemiologi dan psikologi perilaku. Yang pertama, teori herd immunity. Vaksinasi massal mencapai ambang batas kekebalan kelompok atau herd immunity threshold, di mana virus sulit menyebar. Model matematis seperti susceptible infected cohort dari epidemiologi menunjukkan bahwa vaksinasi 70-80% populasi dapat menghentikan transmisi, seperti yang terlihat dalam penurunan kasus di Israel dan Singapura pasca vaksinasi. Yang kedua, teori perilaku terencana atau teori of planned behavior. Keraguan vaksin dapat diatasi dengan pendidikan yang mempengaruhi sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku. Studi psikologi menunjukkan bahwa kampanye yang menekankan manfaat sosial atau misalnya melindungi keluarga meningkatkan penerima vaksin. Yang ketiga, teori diffusi inovasi atau Roger. Adopsi vaksin sebagai inovasi kesehatan mengikuti kurva difusi dengan kategori adopter dari innovators hingga laggers. Strategi komunikasi harus disesuaikan untuk setiap kelompok dengan memanfaatkan early adopter sebagai role model bagi mayoritas. Dampak positif dari solusi. Yang pertama, kesehatan masyarakat, yaitu penurunan drastis angka kasus, rawat inap, dan kematian COVID-19, pengurangan beban sistem kesehatan dan tenaga medis, pencegahan munculnya varian baru yang lebih berbahaya, perlindungan kelompok rentan lansia komorbid. Yang kedua, ekonomi, yaitu meliputi pemulihan aktivitas ekonomi dan bisnis, pengurangan biaya perawatan kesehatan, peningkatan produktif tenaga kerja,
pemulihan sektor pariwisata dan perhotelan. Yang ketiga, sosial psikologis, meliputi pemulihan kehidupan normal dan interaksi sosial, pengurangan kecemasan dan stres pandemi, peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan, penguatan solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Terakhir, pendidikan meliputi pembelajaran tatap muka yang aman, pengurangan learning loss pada anak-anak, dan pemulihan layanan pendidikan penuh. Terima kasih.